Selamat pagi, selamat siang, selamat malam anak-anakku semua, khususnya yang ada di kelas 11. Bagaimana kabar kalian? Ya, mudah-mudahan kalian semua berada dalam kondisi baik dan sehat. Dan baiklah, materi PPKN pada saat ini kita memasuki di dalam bab 2 tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Nah, anak-anak, kalian saksikan gambar ini. Coba kalian perhatikan, pada gambar tersebut adalah potret kegiatan pemilu. Jadi pemilu itu merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Selain itu, pemilu juga merupakan ciri dari negara demokrasi. Dan pada saat ini, bagaimanakah dinamika demokrasi di Indonesia? Ya, kita akan pelajari bersama-sama. Sebelum kita mempelajari tentang demokrasi di Indonesia, terlebih dahulu kita memahami apa yang dimaksud dengan demokrasi. Jadi, pada intinya demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Sehingga definisi demokrasi itu sering diartikan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pengertian ini dikemukakan oleh Abraham Lincoln. Lantas, bagaimanakah prinsip, macam demokrasi, dan ciri-ciri demokrasi? Anak-anak, prinsip demokrasi ada 3. Yang pertama adalah keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan publik. Jadi keputusan publik atau keputusan bersama itu harus melibatkan warga negara. Kemudian prinsip yang kedua, tingkat persamaan di antara warga negara. Artinya setiap warga negara ini memiliki persamaan hak dan kewajiban. Kemudian prinsip yang ketiga, adanya kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Itu tadi prinsip-prinsip demokrasi. Selanjutnya, macam-macam demokrasi. Jadi macam-macam demokrasi ini bisa kita lihat dari beberapa sudut. Yang pertama dilihat dari cara bagaimana menyalurkan kehendak rakyat. Dari cara menyalurkan kehendak rakyat, ada demokrasi langsung, ada demokrasi perwakilan, dan ada demokrasi dengan sistem referendum. Kemudian berdasarkan dari titik perhatiannya atau fokus perhatiannya, ada demokrasi formal, ada demokrasi material, ada demokrasi gabungan antara demokrasi formal dan demokrasi material. Dan selanjutnya, berdasarkan ideologi yang dianut oleh negara-negara di dunia, demokrasi itu ada 2, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Itu tadi macam-macam demokrasi. Selanjutnya kita bahas tentang ciri-ciri demokrasi. Ciri yang pertama dari demokrasi adalah keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan publik. Ciri yang kedua, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Ciri yang ketiga yaitu persamaan hak seluruh rakyat. Ciri yang keempat, adanya
lembaga peradilan dan kehakiman yang independen. Yang independen ini artinya lembaga peradilan dan kehakiman itu terlepas dari kekuasaan pemerintah. Kemudian ciri yang kelima, adanya kebebasan pers. Yang keenam, adanya pemilu yang jujur dan adil. Dan yang ketujuh, ciri yang terakhir adalah adanya pengakuan terhadap perbedaan. Jadi di dalam negara demokrasi, perbedaan itu adalah hal yang biasa. Jadi perbedaan tidak perlu dipertentangkan. Selanjutnya kita pelajari tentang sistem demokrasi, khusus demokrasi Pancasila. Jadi bagaimana prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, kemudian apakah ciri-ciri demokrasi Pancasila, dan bagaimanakah asas dan fungsi demokrasi Pancasila. Prinsip demokrasi Pancasila itu pada dasarnya adalah nilai-nilai Pancasila. Jadi prinsip-prinsip demokrasi Pancasila sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Prinsip yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Prinsip yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Prinsip yang keempat adalah demokrasi dengan rule of law. Prinsip yang kelima adalah demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Prinsip yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Dan prinsip demokrasi Pancasila yang terakhir adalah demokrasi yang berkeadilan sosial. Selanjutnya, bagaimanakah ciri-ciri demokrasi Pancasila? Ciri yang pertama adalah kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Kemudian ciri yang kedua, berdasarkan kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat. Ciri demokrasi Pancasila yang ketiga, adanya keselarasan atau keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ciri demokrasi Pancasila yang keempat, adanya penghargaan hak asasi manusia. Ciri yang kelima, tidak menganut sistem monopartai atau sistem satu partai. Yang keenam, tidak mengenal diktator mayoritas atau tirani minoritas. Jadi tidak mengenal adanya diktator itu kekuasaan yang sewenang-wenang dari mayoritas, dan juga tidak mengenal adanya tirani yang minoritas, penindasan terhadap yang minoritas. Ciri selanjutnya, mendahulukan kepentingan rakyat. Jadi kepentingan pribadi atau golongan kita kesampingan dulu, tetapi yang kita kedepankan, yang kita dahulukan adalah kepentingan rakyat. Kemudian aspirasi disalurkan melalui wakil rakyat. Jadi aspirasi kehendak rakyat itu kita salurkan melalui wakil-wakil rakyat, wakil-wakil kita yang ada di DPR, baik itu DPR pusat maupun DPR daerah, juga bisa kita salurkan lewat DPD. Dan ciri yang terakhir, tidak mendukung demonstrasi yang berujung kerusuhan. Jadi demokrasi yang pada akhir-akhirnya itu hanya untuk mewujudkan kerusuhan, itu kita hindari, tidak usah kita
dukung. Selanjutnya, tentang asas dan fungsi demokrasi Pancasila. Asas demokrasi Pancasila itu ada dua, yaitu asas kerakyatan dan asas musyawarah. Kemudian fungsi demokrasi Pancasila yang pertama ini berfungsi untuk menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Fungsi yang kedua menjamin berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi yang ketiga menjamin tetap tegaknya NKRI berdasarkan sistem konstitusional. Yang keempat, menjamin tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila. Dan yang kelima, menjamin adanya hubungan yang sama, serasi dan seimbang antar lembaga negara. Dan yang terakhir, menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab. Anak-anak, untuk materi PPKN hari ini Bu Penny akhiri cukup di sini dulu, dan kita semua tetap semangat untuk belajar di rumah. Salam sehat dan selalu jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.